istri dengan alasan suami sudah tidak sayang dan cinta lagi karena fisiknya yang telah berubah. Apakah hadis tentang sahabiat yang ingin menceraikan suaminya yang mengadu kepada Rasulullah SAW bisa jadikan dalil bolehnya bercerai tentang masalah ini? Kalau menurut saya Allahu alam ya, Allahu alam. Menurut saya ini lebih baiknya jangan. Dan kalau ada perubahan fisik, cacat, ya, sudah tua, perubahan kulit, sabarlah, gitu kan? Sabar. Dunia sebentar. Kenapa gara-gara itu mesti cerai, gitu kan? Allahu alam. Yang saya tahu ya, maka hormatin, paling tidak kita tahu istri ini atau suami ini sudah berapa tahun berbakti dengan kita, berapa tahun sudah menemani kita. Ingat kebaikan orang teman-teman sekalian, kata Allah hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, gitu kan? Jadi kita Allahu alam, ini saran saya untuk tidak bercerai. Enggak boleh. Gitu kan? Kecuali terjadi pelanggaran syar'i. Tolok ukurnya boleh bercerai kalau pelanggaran syar'i. Maksiat, tidak sholat, mabuk, durhaka, kalau perempuan suka selingkuh, ya, ini lain, cerai. Ini malah dianjurkan untuk tidak sama-sama. Nanti Allah Azza wa Jalla akan ganti yang baik-baik gitu. Tapi kalau hanya perubahan fisik, teman-teman sekalian. Sekarang kalau laki-laki yang bertanya, misal, saya nggak tahu nih ikhwat atau akhwat yang bertanya. Kalau laki-laki yang bertanya, misal istrinya karena sudah berubah, sudah jadi tua, atau cacat kemudian diceraikan sama dia, misal, gitu kan? Misal, kita balik sekarang. Antum mau nggak? Pada saat antum cacat, istri antum tinggalin antum. Tanya diri sendiri. Ya, kita balik sekarang kasusnya. Tentu saja kita tidak berharap kan? Betapa kecewanya kita pada saat kita cacat ditinggalin sama istri. Coba bayangin. Pastilah. Tapi ada istri yang Masya Allah, suaminya cacat pun dia khidmah, dia layanin. Karena memang balasan akan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jangan teman-teman sekalian. Sabar, gitu kan? Sabar. Jadi harus kita perkaya diri kita dengan ilmu dan ilmu akan datangkan keimanan. Iman ini akan mengontrol kita semuanya teman-teman sekalian. Akan mengontrol. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah, gitu kan? Karena kalau dia benci satu kesalahan, satu kekurangannya, maka dia akan ridho dengan kelebihan yang lainnya. Itu bentuk keimanan kita. Nabi SAW pernah memiliki istri, Ummu Salamah, ya, beberapa istrinya itu lebih tua dari Nabi SAW. Dan sudah tidak bisa melayani memang. Enggak bisa melayani. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, saya tahu diri saya enggak bisa melayani, maka saya hadiahkan malam saya untuk Aisyah. Tapi saya status istri, supaya meninggal sama-sama di surga. Sudah sangat tua, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak ceraikan. Seperti itulah. Jadi coba semua dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat teman-teman, kapan kita bersabar, Allah tahu menilai. Allah tahu menilai sesuatu itu. Insya Allah akan ada balasannya. Saya kan lupa pernah ceritain atau tidak. Tapi yang jelas, kalaupun saya bilang belum atau sudah, pasti antum bilang belum. Gitu. Udah langganan. Pernah ada satu orang, syekh di Saudi, kisah nyata. Dalam hitungan 10 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba syekh ini terkenal sekali. Dia dulu suka hadir di halaka gurunya, ada halaka gurunya. Terkenal gurunya juga seorang alim. 10 tahun kemudian, dia selalu ikut pengajian-pengajian itu. Tiba-tiba dia buka halaka sendiri, dia sudah mulai bisa pengajian. Dia buka halaka sendiri teman-teman sekalian, muridnya lebih meramai daripada gurunya. Ramai, setiap dia pengajian selalu penuh. Ditanya sama dia. Ada beberapa murid tanya, Syekh, apa rahasianya? Apa yang antum lakukan dengan Allah Azza wa Jal sampai antum dimuliakan seperti ini? Karena orang manggil orang pengajian kayak antum datang ini, siapa yang undang antum? Saya tidak bisa telepon satu-satu, datangnya. Antum datang sendiri. Bagaimana caranya? Kata dia, saya 10 tahun yang lalu, waktu masih hadir di halaqah syekh itu, pernah, syekh itu tahu kisahnya, gurunya tahu kisahnya. Pernah datang seseorang yang gagah, putih, laki-laki datang, selesai bubar pengajian lalu berkata pada guru saya, anak perempuan saya mau nikahkan. Saya mau nikahkan anak perempuan saya. Dan dia bilang, saya butuh seorang laki-laki syekh. Ada yang mau? Kebetulan dia bilang, saya masih bujang, belum nikah waktu itu. Lalu saya tanya, kamu mau menikah? Ini ada orang tawarin. Saya lihat laki-laki ini luar biasa nih. Sempurna, gagah, tinggi, putih. Pasti anak perempuannya seperti itu. Baik, saya mau syekh. Langsung duduk si ayah perempuan tadi, pegang tanya si laki-laki, panggil 2 saksi. Kemudian laki-laki itu dikeluarkan, apa kau punya? Beberapa real, dikeluarin. Baik, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, si Fulan binti Fulan, dan seterusnya. Akad nikah langsung. Saya terima nikahnya. Ikut ke rumah. Pada detik itu juga, pas tiba di rumah, dia bilang rumahnya mewah, bagus sekali rumahnya. Saya masuk ruang tamu, kata mertua saya, tunggu sebentar, saya akan persiapkan anak saya. Dia masuk ke dalam, beberapa saat dia keluar, lalu dia mengatakan, masuklah, istrimu sudah menunggu. Dia bilang, saya masuk seperti layaknya pengantin, kondisi gembira, begitu masuk ke kamar, dia bilang, saya temukan perempuan itu memiliki 10 aib,
Satu saja sudah cukup saya ceraikan. Rusak, banyak rusak di badannya, masalah. Satu saja sudah cukup saya ceraikan. Tidak bisa saya dekatin perempuan ini. Begitu saya mau keluar mau niat ceraikan, kaki saya dipegang sama dia sambil dia merangkak, lumpuh, nggak bisa. Perempuan dipegang, lalu dia bilang, tolong jangan ceraikan saya. Itu saja. Saya ingin jadi istri saja. Saya ingin punya menjalankan sunnah Nabi, punya suami. Dia bilang, saya sabarin 10 tahun sampai istri saya meninggal dunia. Saya jalanin. Orang nggak tahu nih masalah ini. Jadi saya menjadi suami, tetap saya sabarin. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memuliakan saya. Tiba-tiba penuh majelis talimnya, tiba-tiba rezeki saya terbuka, segala macam hal. Dan Allah sekarang memberikan kepada saya seorang istri yang sempurna. Kadang-kadang ada cobaan datang, Allah mau lihat sabar nggak nih, gitu loh. Jadi coba sabarin teman-teman sekalian. Ya, dunia sebentar dan orang mukmin itu enaknya kita selalu ingat, oh dunia sebentar, akhirat di sana. Karena yang kita punya teman-teman cuma detik sekarang. Sekarang ini per detiknya hembusan nafas antum itu yang antum punya. Sejam kemudian, setengah jam kemudian bukan milik kita. Kita nggak tahu kita hidup atau tidak. Dari mana jaminan? Ada orang menganggap istrinya cacat, suaminya cacat, sudah tinggalin aja. Kamu bisa mati duluan. Kan itu? Iya. Bisa mati duluan nggak? Bisa. Belum tentu yang cacat itu mati duluan. Dan ternyata kalau kita sabar malah kita dapat pahala sisi Allah. Kenapa nggak dilakukan? Sabarlah teman-teman sekalian. Ya. Kadang-kadang subhanallah ada derajat di surga kita bisa dapatkan dengan sabar itu. Jadi kita harus tahu. Kalau ada sesuatu yang datang teman-teman kepada kita yang kita anggap cobaan, coba lalui. Karena Allah maha melihat kok, Allah tahu kenapa itu terjadi. Coba kita sabar, tentu saya bilang ya, bukan duduk manis lalu kemudian tidak berbuat apa-apa, tidak.